Welcome Lia Mustafa. Yo, what's up yo, wadidaw kacau dulu Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial di podcast Pak Bayu. Wah, hari ini kita akan ketemu seorang wanita keren ya, nasional dan internasional bro. Seorang fashion designer dan orang penting di belakang Jogja Fashion Week. Ikut Papi Bayu. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Oke, ini akhirnya kita dapat juga waktunya Ibu. 3 bulan Ibu. 3 bulan. Saya 3 bulan kontak Ibu baru akhirnya kesampaian loh Bu. Ya, teman-teman podcast Papi Bayu, Ibu Lia Mustafa ini founder and CEO House of Elmar. Betul ya Bu ya? Ya. Ini butik top lah di Jogja. Dan fashion designer dan juga orang penting yang berada di belakang Jogja Fashion Week. Betul ya Bu ya? Itu keren, makanya 3 bulan. Dan juga Bu Lia ini pernah jadi ketua SJI. Betul. Untuk Jogja ya Bu ya? Suzuki Jeep Indonesia. Iya. Swifter juga. Iya. Gaul banget sih Bu. Oke Bu, sejak kapan Bu bergelut di dunia fashion? Saya awalnya juga nggak langsung jadi fashion designer juga. Orang tidak terbersit di kepala kan. Oke. Join lah sama fashion designer. Ada yang kebetulan beliau sudah almarhum sekarang. 2 tahun. Saya hanya ingin menggawangi perusahaan tersebut ya sebagai kemampuan saya manajemen. Jadi hanya memanajemen aja sebetulnya. Tapi awalnya gitu ya? Iya, tapi dalam perjalanannya kan ternyata nggak begitu gitu kan. Klien selalu tidak pernah bisa bertemu dengan desainernya. Akhirnya ketemunya saya. Jadi ya kayak gitu. Akhirnya kecelakaan lah gitu. Kecelakaan Emang bakat positif. ngegambarnya sudah? Nggak ada juga. Oh. Enggak juga. Cuman saya terus ketika banyak klien datang, aduh harus bagaimana ya saya. Terus akhirnya saya yang menemui gitu. Ya udah besok desainnya gitu. Akhirnya belajarlah dari situ saya. Oke. Dari gambar itulah saya membuat gambar sketch sendiri itu mulai dari situ. Baru belajar itu? Iya, baru. Terus sampai akhirnya 2 tahun kita memutuskan untuk tidak bisa meneruskan karena ya beliaunya tuh sibuk banget soalnya. Udah 2 tahun saya berusaha untuk merenung gitu maksudnya. Apa iya gitu kan, saya coba terus ikut dulu. Akhirnya tahun 99 itulah saya memutuskan bikin sendiri untuk punya brand sendiri Lia Mustafa. Oke, itu karena mungkin ya tadi ya klien-klien semua hubungannya kan sebenarnya ke Ibu. Iya. Jadi akhirnya larinya panjang gitu ya. Iya. Sudah punya pasarnya duluan sebelum mulai usahanya Ibu ya. Betul, iya. Siap. Oke Bu, terus dari situ ya Bu ya, sudah sampai hari ini itu berapa banyak yang sudah di endorse atau artis-artis lah segala macam yang pakai baju Ibu. Udah nggak tahu. Banyak banget nggak tahu, iya. Itu dari kalangan mana aja Bu? Karena begini, saya kan aktif di beberapa organisasi ya. Salah satunya sejak tahun 99 itu saya persis pada saat 99 saya bergabung di Junior Chamber International. Oke. Organisasi pemuda di bawah usia 40 tahun. Siap. Kemudian bergabung juga di Lions Club International.
buat saya ini tuh kayak tabungan ya. Yang pada saat itu saya berpikir saya masuk dalam sebuah ranah usaha yang bukan ranah saya, tapi saya harus masuk di sana. Marketnya bagaimana ya saya? Nah, pada waktu itu saya kepikirannya pendek. Saya harus masuk di organisasi supaya saya dapat link cukup banyak dengan banyak orang. Nah, sepertinya mungkin itu terjawab ketika 20 tahun saya bergabung di Lions, ya kan. Pada saat pandemi seperti ini, organisasi ataupun link atau komunitas itu membantu banyak sekali. Nah, itulah. Jadi kalau dulu banyak teman bilang, ngapain kamu harus aktif di organisasi? Selain link juga memang mungkin saya memang terbiasa dengan dari kecil senang berorganisasi juga. Kemudian yang kedua, senang berbagi dengan orang lain. Nggak tahu. Ya mungkin karena ayah saya kali ya ngasih nama saya Amaliati. Siap. Jadi terus beramal itu kan tidak selalu dengan materi kan. Berbagi sesuatu dengan orang lain itu kan juga beramal. Oke. Nah, jadi ada waktu ketika itu saya berpikir kok saya pengen setelah 10 tahun itu saya kok nggak puas gitu dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya kayaknya harus melakukan sesuatu. Pengen masuk di brand anak muda gitu pada waktu itu. Kemudian saya pakailah nama Klam. Asistennya anak-anak muda, ya kan? Cowok semua waktu itu. Terus dia gitu 1 tahun udah nih. Setelah beberapa tahun ada beberapa anak pengen masuk, gimana minta diajarin lah maksudnya. Kasih dong bunda, diajarin kami gitu. Ya udah saya mau, tapi 4-5 orang saya bilang gitu. Terus saya mulai berpikir, apa saya membuat sebuah program ya untuk perusahaan saya. Dimulailah di situ kepikir saya membuat program CSR, namanya Klam. Program ini memang diperuntukkan bagi calon fashion designer atau calon pengusaha muda. Klam namanya? Klam. Ya. Dan mereka ikut tanpa ada biaya dengan saya dampingi. Dari yang sama sekali tidak tahu sampai akhirnya dia memutuskan saya ingin menjadi seorang fashion designer. Atau dia seorang fashion designer dan dia memutuskan usaha saya adalah bidang fashion. Jadi akhirnya lahirlah anak-anak ini sampai 7 angkatan. 7 angkatan? Ya, 7 angkatan dan saya berikan cara bagaimana masuk di link-link saya. Termasuk bagaimana presentasi, bagaimana membuat konsep dari karya itu sendiri supaya punya jiwa, punya ruh, seperti itu. Jadi ya mereka akhirnya punya setelah 1 tahun dengan saya ya akhirnya mereka bisa mencari sendiri. Tidak ada yang pembekalan ya? Ya pendampingan lebih. Pendampingan sebetulnya, lebih pendampingan. Karena kan ada ya sebetulnya bukan hanya yang muda sih, banyak ada orang yang tidak percaya diri dengan hasil karyanya karena dia tidak membuat karyanya itu dengan berkonsep gitu, punya alur cerita, punya jiwa di dalam setiap karya-karyanya. Nah, saya berusaha untuk seperti itu. Oke Bu, itu kan pasti berhubungan sama peragawan. Apa Ibu juga bikin sekolah? Enggak. Tetapi di dalam berkonsep, ketika kita harus presentasi, kami harus berhubungan dengan mereka. Ya, nah termasuk anak-anak ini belajar untuk itu. Belajar tentang bagaimana menyiapkan berapa karya, model, di backstage harus bagaimana, harus menyiapkan presentasi itu kan bukan hanya karyanya, tetapi ketika
harus punya teaser yang bagaimana yang bisa mendukung. Kalau misalkan peragaan itu akhirnya cukup besar seperti sekelas Jogja Fashion Week, Indonesian Fashion Week, Muslim Fashion Festival dan lain sebagainya, itu kan harus punya standar pastinya ketika kita membranding brand kita. Jadi ada flyer yang harus disiapkan, harus ada teaser, harus dan lain sebagainya. Siap. Berhubungan dengan model pasti. Iya, itu pasti banget. Iya. Nah, apa namanya, Ibu berarti yang mengonsep semua dari Praga kayak IO gitu juga? Enggak. Apa cuman saya fashion design aja, kamu semua yang ini? Ya, artinya kita harus berhubungan dengan mereka. Ada Oke. fotografi atau fotografernya ada, mengkonsep iya, supaya baju itu akan muncul dengan sama pemikiran kita. Oke. Ketika dia muncul di stage, on stage, keinginan kita, ya kita harus berkoordinasi dengan siapa? Koreo. Gitu, keinginan kita bisa tercapai. Jangan sampai bajunya yang gagah jumawa terlihat terpingki-pingki. Iya. Kan bukan gitu, Siap, salah. siap, Ini siap, gimana sih ya? Gitu Oke, kan. Bu. Apa namanya? Nah, sekarang kan kita pandemi ya, Bu ya. Itu otomatis kan ya kayak gitu-gitu udah belum boleh peragaan busana. Pokoknya orang yang mengumpulkan orang banyak saat ini mungkin masih belum boleh atau sudah boleh, Bu ya? Saya sudah melakukannya. Oh, sudah melakukannya. Sudah melakukannya 3 kali ini. Pertama, masuk new normal. Saya ajak anak-anak saya dari seluruh angkatan. Biasanya kita presentasi kan ada di Fashion on the Street Prawiro Taman. Oke. Nah itu annual tiap tahun kita bikin di sana. Tahun ini kan nggak sepi kan jalan itu. Akhirnya kepikiran, yuk kita bikin di Kota Baru. Akhirnya kita buatlah di Kota Baru. Terus gimana ya? Udah modelnya kalian cari masing-masing. Standarnya seperti ini. Bikinlah kita di Kota Baru. Disupport oleh teman-teman kita yang ada di salah satu kedinasan dinas pariwisata di situ. Kan ada kantornya kan di depan situ, terus ada kafe di situ juga kita disupport. Ya udah, kita bikin pertama di sana dengan protokol kesehatan. Tidak ada penonton kan untuk virtual karena. Oke. Terus yang kedua kita bikin di Breksi. Tebing Breksi. Ya, Tebing Breksi. Show dengan penonton yang hanya sedikit gitu. Terus yang ketiga kita bikin pameran dan show itu di Hotel Gaya. Jadi pameran bersama dengan teman-teman seniman yang ada di Jogja tentang masker dan alam. Ya, dunia kreatif itu jangan dibendung ketika apapun, apalagi saat pandemi seperti ini. Kan kita harus bergerak. Ya, ini salah satunya yang kita lakukan adalah seperti itu. Termasuk besok ini saya membuat pameran masker Indonesia. Jadi kebetulan House of Elmar ini kan bukan hanya terdiri dari brand Lia Mustafa saja, tetapi terdiri dari berbagai macam brand. Jadi kami melingkup ada beberapa kawan-kawan yang bisa berjualan lewat link kami gitu loh di House of Elmar ini. Itu kapan, Bu, acaranya? Pameran masker Indonesia akan berlangsung dari tanggal 1. Setiap minggu ini desainernya berbeda-beda dari seluruh Indonesia bergantian. Seluruh Tiap Indonesia? minggu, ya, tiap minggu, ya per 2 minggu ya, per 2 minggu bergantian sampai bulan Januari. Ini online? Langsung? Offline. Di? Saya ada di Galleria Mall. Oh, siap. Berjalan ya berarti ya, Bu ya? Offline pun tetap berjalan ya saat ini ya? Jalan, iya. Kami mendapat kepercayaan di salah satu galeria, ada sebuah store yang kami kelola. Kemudian ya kami menginvite kawan-kawan desainer-desainer Indonesia untuk bisa memamerkan karya terbaik mereka, masker mereka itu. Tingkatnya udah nasional dan internasional. Siap, Bu. Ini saya kan awam Ibu ya, nggak ngerti. Ini tuh sebenarnya lebih banyak kalau di bisnis fashion ini ya, Bu. Penghasilan yang orang datang ke toko atau ke butik atau yang memang pesanan-pesanan khusus. Ya. Jadi kan ada ya kalau kita berbisnis ini desain itu
banyak lebih awalnya saya bergerak di private order. Nah, itu maksud Ya, saya. itu jadi one by one saja. Tetapi dalam perjalanannya kan banyak teman yang pengen pakai baju saya kok mahal gitu. Akhirnya saya bikinlah second line. Second line ini bagaimana cara memproduksi dengan banyak, masuklah kita ke industri fashion. Industri ini ya satu desain ya nggak cuma satu, berarti kan ada beberapa. Nah, itu saya membuat dari bahan rajut knitwear dan itu saya produksi. Belum lama setelah beberapa kali bikin ya ada kegagalan lah masuk di industri. Yang mau masuk ke garment nggak bisa karena harus minimal order 5.000 kan nggak mungkin. Ada sih di dekat kita ini ada satu kota yang bisa bikin produk banyak tapi quality kontrolnya kurang. Jadi sampai beberapa kali akhirnya saya pengen yang bisa dapat bagus, terus finishingnya juga gitu ya? Keren. Akhirnya ketemulah dengan ini rajut. Saya beri nama brand namanya Amali. Ya udah itu yang baru berjalan 3 tahun ini. 3 tahun. Iya dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Iya. Tetapi ya akhirnya brand Lia Mustafa pun akhirnya ya juga bisa dinikmati banyak orang sih sebetulnya. Tadinya kami market menengah ke atas, kami punya tantangan juga gimana caranya Lia Mustafa juga masuk di konsumsi di bawah harga 1 juta. Akhirnya kami membuat juga seperti itu. Bisa ya Bu ya. Bisa. Oke Bu, ini kan tadi kita ngomongin yang event besar ya. Banyak event mungkin yang sudah besar yang Ibu pegang. Salah satunya adalah yang di sini kan ya, Jogja Fashion Week. Nah, itu apa Bu konsepnya? Jadi sebenarnya dulu saya sama Mas Afif dan teman-teman pada waktu itu ingin membuat, pada waktu itu kita ikut Bali Fashion Week pada waktu itu. Terus kepikiran kenapa ya kita harus pergi ke Bali, kota lain ya. Oh, gimana ya kalau kita bikin satu program di Jogja, Jogja Fashion Week gitu. Akhirnya kita ngobrol sama dinas, ya udah yuk difasilitasi lah gitu. Buatlah itu akhirnya sampai akhirnya saya ketua salah satu asosiasi pada waktu itu. Kalau sekarang kan saya sudah di nasional. Sekretaris Jenderal untuk Indonesian Fashion Chamber. Sekretaris ya, Sekjen ya. Sekjen untuk Indonesian Fashion Chamber. Ada 12 chapter fashion designer yang tergabung di 12 kota, berarti 12 chapter di Indonesia. Gitu. Serem sekali Bu ini. Oke Bu. Dasar dari tahun 99 sampai sekarang. Kan nggak semulus jalan tol aja gitu betul. Ya Bu ya, ring road lah kalau di sini ya. Hambatan apa yang pernah Ibu dapat? Yang paling kerasa gempa ya, gempa. Jadi karena kan rumah ambruk. 2006 ya? 2006. Persis Jogja Fashion Week 2006 pertama dilaksanakan. Itu pertama? Iya, itu pertama. Jadi bulan Juli kejadiannya, kemudian kita bulan Oktober itu pelaksanaannya Jogja Fashion Week. Tapi ya sudah dari yang 25 karyawan pada saat itu sampai bisa habis. Karena mereka kan karyawan kebetulan dekat di daerah Bantul ya. Rumah dan workshop saya ada di Jalan Sisingamangaraja. Kebetulan mereka juga ada di tempat saya kan, jadi kan tidak jauh dari tempat mereka. Jadi pada saat gempa ya mereka kan berpikir untuk rumah mereka masing-masing. Satu hari saya kan orangnya nggak bisa diem. Satu hari akhirnya saya membuat posko di rumah itu menjadi posko bantuan untuk korban gempa. Nah, kebetulan saya ada di IOF, Indonesian Off-Road Federation dan Suzuki Jeep itu. Siap. Jadi kami terus membantu banyak orang setiap hari sampai beberapa bulan di posko kami ini. Termasuk pasca Merapi saya juga volunteer untuk itu. Dan akhirnya ya buat saya
saya tidak merasa itu menjadi sebuah susah, tetapi ada sebuah bahagia yang bisa saya bagikan pada orang lain. Karena ketika saya merasakan susah, terus saya diam, saya akan menangis dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Maka saya bangkit. Bangkitnya ya kemudian membantu orang lain justru. Mungkin dalam pikiran orang lagi susah, bantu orang lain. Nah, ya nggak tahu, semuanya berjalan begitu aja. Nah, dari sanalah tapi dimulai petualangan saya justru. Kemudian saya dapat panggilan dari pemerintah Natuna waktu itu. Setelah 3 bulan, kebetulan beliau itu menyumbangkan lewat pos saya, posko. Saya dipanggil ke sana untuk mengerjakan sebuah proyek mengangkat tikar Natuna. Tikar Natuna. Ya udah. Perjalanannya panjang nih. Aduh, nggak cukup. Yang jelas akhirnya sampai saya bawa ke Indonesian Fashion Week, kemudian saya bawa ke Hong Kong Fashion Week. Motif tikar itu menjadi inspirasi saya membuat kain tenun gitu, sampai menjadi bajunya juga. Berarti Ibu bukan cuma di Jogja Fashion Week, Bu ya? Di Indonesian Fashion Week pun juga berperan aktif. Iya, kalau di sana saya kan hanya sebagai tamu kan gitu, sebagai tamu. Ke Hong Kong juga sebagai tamu, sebagai pengusaha. Oke. Cari duit. Siap. Oke, Bu. Arti kesuksesan buat Ibu? Mungkin begini, ada beberapa orang menilai bahwa kesuksesan itu apa yang sudah dia dapat. Harta, mungkin jabatan yang tinggi, mungkin sudah bisa melakukan sebuah program yang hebat-hebat gitu. Kalau menurut saya sukses itu seberapa besar kita sudah bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain itu ukurannya kan begini. Berbagi dengan orang lain itu kan sebetulnya ada waktu, tenaga, pikiran, dan harta yang mungkin tidak perlu disampaikan. Ya, dia lebih puas bisa menyerahkan itu pada orang lain seperti itu. Tapi ada orang yang cukup, ya udah ini loh punya saya ini. Ya nggak apa-apa juga. Setiap orang pasti punya kepuasan beda-beda dari apa yang sudah dia dapatkan. Kalau ditanya emang kesuksesannya apa yang sudah saya dapatkan, saya sering bercerita kalau setiap orang selalu saya bercerita, saya udah ke Pulau Natuna. Sejauh itu saya bisa menyelamatkan perusahaan saya dan karyawan akhirnya. Kemudian saya sudah punya desa binaan di Gunung Kidul. 10 tahun saya mengerjakan di sana, dari yang tidak punya jalan sampai punya perpustakaan, sampai mereka akhirnya punya kas untuk membesarkan desa mereka. Sampai punya macam-macam, 10 tahun kebayang. Berarti saya pasti melakukan apa-apa kan di sana. Betul. Ya itulah, kurang lebih adalah seperti itu. Apa yang Ibu dapat tuh? Bahagia. Luar biasa. Simple ya. Bahagia sampai hari ini saya sudah punya cucu. Anak saya 1, cucu saya 1. Ya banyak proses yang pasti tidak mudah, termasuk di era pandemi kemarin itu pasti, karena saya juga punya karyawan yang alhamdulillah tidak ada satu hari yang harus meliburkan diri pada saat itu kemarin. Keren. Iya. Gini dong. Kami jalan terus, termasuk ya ini mencari peluang ngasong di Galeria besok. Siap. Bu, mimpi besar Ibu ke depan yang pengen Ibu, ya mungkin di Jogja khususnya. Iya, sebetulnya bukan mimpi besar sih, mimpi kecil. Iya, mimpi kecil itu sebetulnya tadinya ya, saya tuh pengen punya tempat yang bisa mungkin jauh dari keramaian, gitu. Jauh dari keramaian. Terus saya tidak mau masa tua saya itu menyusahkan anak saya. Saya pengen bisa menjadi orang tua yang terus dibanggakan gitu maksudnya.
bangga terhadap diri sendiri. Kadang saya kalau melihat orang tua itu kan, aduh capek gini. Saya nggak mau, saya kepengen begini, saya masih bisa pegang mobil 4x4 saya. Masih jalan, masih bisa kemana-mana. Karena kan target saya kayak, saya di dunia fashion, di dunia fashion ini kan membawa saya kemana-mana. Termasuk yang terakhir ke Paris, Korea. Termasuk itu kan menjadi sebuah ajang perjalanan saya dari Thailand, dari mana ke Hong Kong, terus ke Paris, ke Korea, itu kan jadi ajang. Dan saya juga pengen jalan lagi dengan membawa karya saya. Saya tidak ingin karya saya mati hanya karena saya lelah dan tua gitu. Ya, tunggu pandemi hilang ya Bu ya. Masih di masih di blok Indonesia Bu. Siap. Terakhir Bu Lia, pesan-pesan atau quotes untuk penonton podcast Papi Bayu. Ya, justru di era pandemi ini, ya ini sebetulnya adalah kebangkitan dari produk lokal kita, ya, kebangkitan kerakyatan kita sebetulnya di pandemi ini. Jadi pakai produk lokal, cintai produk lokal dan beli. Karena kalau kita tidak beli berarti kita nggak punya dong. Berarti kita harus punya. Jadi cintai produk lokal. Karena dengan mencintai produk lokal artinya kita mencintai bangsa kita, mencintai diri kita sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan semua. Ya, makasih banyak Ibu Lia. Hari ini dapat pencerahan banyak Bu. Ya, istilahnya dengan cara membantu orang, ternyata kita bisa jauh lebih baik ya Bu ya. Ya. Luar biasa. Oke, thank you teman-teman. Kalau pengen nonton lagi mentor-mentor keren banget kayak Bu Lia Mustafa, ya jangan lupa ya Bu ya. Klik subscribe di sini, terus bunyiin loncengnya di sana. Klenteng. Ya, jumpa lagi di video-video podcast Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight,